ada yang menuding bahwa kasus ini sengaja saya ungkap karena saya tidak suka kepada komisioner, khususnya Ketua KKR Aceh, Saudara Mastur Yahya. Soal tudingan ini, saya pastikan dan saya harus berjiwa besar mengakuinya. Ya, benar. Memang saya tidak suka dengan perilaku koruptif yang tidak amanah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu dalam ulasan yang tajam, mendalam, serta akurat. Sahabat Titik Balik, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk memahami apa yang terjadi beberapa waktu lalu di KKR Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, terkait masalah biaya perjalanan dinas atau SPPD fiktif yang dilakukan oleh para komisioner. Ibarat pepatah, sepandai-pandai menyimpan bangkai, toh akhirnya menebar bau busuknya kemana-mana. Mungkin inilah pepatah yang tepat untuk menggambarkan bagaimana persoalan moral dan integritas ketua, anggota, serta staf komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Aceh periode 2001-2026. Sekilas masalah ini memang terkesan kecil dan sepele, tapi memiliki daya ungkit yang menurut saya besar. Soal penggunaan biaya perjalanan dinas atau SPPD fiktif tadi. Tentu tak usahlah saya urai apa itu fiktif secara hukum dan prinsip penggunaan anggaran negara. Semua tentu kita paham. Nah, kasus ini berawal ketika saya mendapat sedikit bocoran dari narasumber di Polresta Banda Aceh. Sumber ini mengaku gerah dengan dugaan perilaku oknum komisioner tadi. Karena itu dia meminta saya untuk mengusut kasus yang tidak elok tersebut. Singkat kata, saya mencari tahu kepada sejumlah sumber, salah satunya di Badan Reintegrasi Aceh atau BRA. Kecuali itu juga saya menemui beberapa sumber di internal KKR Aceh itu sendiri. Awalnya memang sumber di KKR Aceh mengelak, seakan-akan tidak paham. Tapi ketika terus saya jejalin dengan pertanyaan-pertanyaan dan informasi-informasi yang menurut saya harus saya ungkapkan itu berasal dari penyidik dari Polresta Banda Aceh dan BRA, baru si narasumber itu akhirnya tidak mampu berkutik lagi dan dengan sangat hati-hati dia terdiam dan mengangguk tanpa mengeluarkan satu keterangan apapun. Dari sanalah terus saya kejar kasus ini hingga akhirnya terpublikasi secara masif baik di media cyber-aceh.co maupun media-media online lainnya. Maklum saja KKR memang bagian dari atau bagian tak terpisahkan dari Badan Reintegrasi Aceh. Karena itu sumber tadi juga membenarkan jika penyidik sedang dan ketika itu ya sedang mengusut kasus ini. Dan perbuatan tak elok ini pun sekali lagi mulai masif diberitakan dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Khusus untuk saya pribadi, setelah saya ungkapkan kasus ini memang saya banyak menerima masukan-masukan, saran, dan bahkan sentilan yang kurang enak, terutama melalui media sosial. Salah satunya ada yang menuding bahwa kasus ini sengaja saya ungkap karena saya tidak suka kepada komisioner, khususnya Ketua KKR Aceh, Saudara Mastur Yahya. Soal tudingan ini, saya pastikan dan saya harus berjiwa besar mengakuinya. Ya, benar. Memang saya tidak suka dengan perilaku koruptif yang tidak amanah itu. Sejujurnya, saya juga kecewa sebab saya tahu persis siapa mereka.
7 komisioner itu siapa mereka, bahkan termasuk pokja, termasuk atau tenaga ahli, termasuk pada staf. Sebenarnya mereka bukanlah orang sembarangan, tapi mantan aktivis yang punya rekam jejak sangat bersahaja. Secara akal sehat, tidak mungkin rasanya mereka tega melakukan semua itu. Tapi entahlah, manusia tetap saja baharu. Entah ambisi apa yang telah merasuk mereka, sehingga dengan sadar melakukan perbuatan yang dulu saat mahasiswa atau menjadi aktivis, mereka juga ikut menentangnya. Karena itu begitu mereka terpilih dan dikukuhkan, saya menaruh harapan besar agar mereka dapat menjalankan tugas dan kepercayaan ini dengan baik dan benar. Melayani, mengadvokasi, memberdayakan harkat dan martabat para korban konflik yang di dalamnya ada juga 1-2 orang dari keluarga saya, dari sahabat saya yang beririsan langsung sebagai korban. Itu sebabnya sekali lagi, walaupun sebenarnya saya tahu proses seleksi mereka di Komisi 1 DPR Aceh tidaklah baik-baik amat, tapi saya kuburkan semua keraguan tersebut. Karena saya tahu KKR Aceh itu merupakan lembaga independen, non-struktural yang dibentuk berdasarkan mandat perjanjian damai atau nota kesepahaman damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005 silam yang dijalankan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan diperkuat dengan Kanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh. Karena itu mereka memiliki tugas dan fungsi memperkuat perdamaian dengan mengungkap kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Mereka juga membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban, termasuk merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka memiliki tugas dan fungsi menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi, dan rekonsiliasi, mengumpulkan informasi dari berbagai organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah, baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut, ataupun permintaan KKR Aceh sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Aceh. Tak hanya itu, mereka juga diberi mandat untuk melakukan penyelidikan guna mencapai tujuan, termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah. Menerima pernyataan dan bukti laporan lainnya dari korban, perwakilan, ahli waris, atau kerabat korban, dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksian. Tak hanya itu, mereka juga memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran apabila dibutuhkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatar belakangi motivasi politik atau ekonomi, tindakan atau aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya, maupun menyampaikan laporan akhir kepada pemerintah Aceh, DPR Aceh, pemerintah, lembaga-lembaga penegakan HAM, serta publik lainnya. Karena itu, sekali lagi, sungguh mulia memang tugas mereka. Tapi justru mereka sendiri yang akhirnya mengotorinya. Sejujurnya, sekali lagi, saya kecewa karena mereka tidak amanah menggunakan uang negara secara tidak sah. Memang jumlahnya tidak seberapa. Tapi andai kasus ini tidak terungkap, mungkin saja mereka dengan bangga menggunakannya. Ya, ini bukan soal jumlah, hanya sekitar 250 jutaan lebih. Tapi ini soal moral dan integritas mereka di mata rakyat Aceh, khususnya korban konflik. Kok begitu tega mereka? Kini setelah melalui berbagai proses, tim penyidik Polresta Banda Aceh memang akhirnya memilih untuk menyelesaikan kasus ini melalui restoratif justice atau JR, yaitu dengan dialog dan mediasi yang berakhir dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Sebenarnya banyak tuntutan agar kasus ini dibawa ke meja hukum. Salah satunya dari Tengku Ismu Hadi, mantan Tapol Napol Aceh.
Beliau mengaku kepada saya sangat kecewa dengan perilaku yang ditunjukkan oleh 7 komisioner KKR Aceh tersebut. Di sisi lain, tidak sedikit yang menuntut agar ketujuh komisioner KKR Aceh saat ini mundur dari jabatannya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban moral, bahkan meminta Komisi 1 DPR Aceh untuk mengevaluasinya. Tapi sekali lagi, alih-alih proses hukum dan mundur untuk meminta maaf secara terbuka saja kepada rakyat Aceh, khususnya korban konflik, mereka tidak mau melakukan. Disinilah saya menilai mereka tidak kesatria. Begitu juga dengan Komisi 1 DPR Aceh, diam 1000 bahasa. Ini agak aneh. Biasanya Ketua Komisi 1 DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Faraki, begitu ngetol dan begitu responsif terhadap berbagai persoalan yang terjadi, apalagi menyangkut dengan BRA maupun dengan KKR Aceh. Tapi untuk yang satu ini, saya tidak paham kenapa Iskandar begitu pasif. Mungkin saja ini merupakan sebuah antitesis kepada Iskandar Al-Faraki sendiri, karena dialah yang dulu ikut memilih para komisioner tersebut. Namun apapun yang dilakukan, apapun pembelaan yang dilakukan atau dilaksanakan, namun satu hal yang patut diingat, mereka tidak boleh cepat puas dulu. Sebab ada satu rekam jejak digital yang telah mereka tulis sendiri, bahwa pada tahun 2023 ini saat mereka dipercaya sebagai komisioner KKN Aceh, tapi mereka telah mengkhianati kepercayaan tersebut. Tentu anak dan cucu mereka pasti akan tahu di masa depan. Nah, apakah dengan sengaja atau tidak semua itu mereka lakukan? Tentu hanya mereka dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu semua itu. Selamat berselancar dengan kemunafikan. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.